Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nofridihan dari SPD MPDT. Saya saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Patamuan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai peserta pembatik level 3 akan menampilkan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nofridihan dari SPD MPDT. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Patamuan dan sebagai peserta pembatik level 3 yang akan menampilkan video pembelajaran mengenai algoritma. Selamat datang di kelas informatika. Kali ini kita akan membahas algoritma untuk fase F informatika kelas 11. Sebelumnya kita lihat dulu sasaran dan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama adalah memahami pengertian dan fungsi algoritma. Yang kedua, menuliskan algoritma program yang efisien, efektif, dan optimal. Nah, sebelum kita bahas tentang pengertian algoritma, apakah Anda tahu? Tunggu loh. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian algoritma, silakan Anda lihat dulu apakah Anda pernah menggunakan atau mana itu? 1, 2, 3. Apakah Anda pernah mencoba memainkan game seperti ini? Pada game tersebut, terlihat bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh yang terurut sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan. Nah, masalah di video ini adalah Ananda diminta untuk mengelompokkan Ananda diminta untuk 2, 3. Ananda diminta untuk memisahkan cairan berwarna sesuai dengan warnanya masing-masing, sehingga setiap botol hanya akan berisikan satu jenis warna saja. Nah, ada langkah-langkah bukan untuk mencapai Nah, ada langkah-langkah yang harus ditempuh bukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik Ananda, sama seperti penyelesaian masalah pada game tadi, algoritma juga seperti itu. Sekarang kita akan bahas tentang pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Nah, untuk menuliskan algoritma ada 3 notasi yang bisa menggambarkannya. Yang pertama adalah algoritma deskriptif. Yang kedua, notasi algoritma berbentuk flowchart. Yang ketiga, notasi algoritma dalam pseudocode. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, notasi algoritma deskriptif. Notasi algoritma deskriptif merupakan penulisan yang dilakukan dengan cara menulis instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif. Tidak ada ketentuan khusus dalam penulisannya. Seperti yang terlihat pada contoh, langkah-langkah dapat ditulis berurutan dengan nomor-nomor dan bahasa kita sendiri. Tidak ada aturan dan tidak ada aturan penulisan apapun untuk algoritma deskriptif. Oke, notasi algoritma yang kedua adalah flowchart, di mana flowchart merupakan diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Kita potong-potong apa kan? Lihat.
Terdapat berbagai macam apa namanya kau? Simbol. Belum. Untuk membuat sebuah flowchart, terdapat berbagai macam simbol yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada yang namanya terminator. Terminator nanti akan kita gunakan untuk menulis start dan end. Nah, selanjutnya ada simbol. Nah, selanjutnya ada beberapa simbol lagi yang biasa digunakan, yaitu ada simbol input dan output yang digambarkan dalam bentuk jajar genjang. Kemudian ada simbol untuk proses yang digambarkan dengan persegi panjang. Kemudian ada simbol untuk kondisi yang digambarkan melalui belah ke depan. Tuh. Salahlah tuh. Oh. Yang ketiga, simbol yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ketiga, simbol yang menggambarkan kondisi dilambangkan dengan sebuah belah ketupat payahnya Bu Ele. Yang ketiga adalah simbol untuk kondisi yang digambarkan melalui gambar belah ketupat. Ajak gambar loh. Yang ketiga adalah simbol untuk kondisi, di mana digambarkan melalui belah ketupat. Dan beberapa simbol lain yang bisa digunakan. Dan beberapa simbol lain yang juga bisa digunakan untuk membantu membuat flowchart. Kiri kanan bunyi. Oke, kita sampai pada notasi yang ketiga, yaitu pseudocode, di mana pseudocode merupakan kode semu yang dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana dan bila dibandingkan dengan sintaksis bahasa pemrograman. Seperti yang terlihat pada contoh, pseudocode terdiri dari kode-kode yang menyerupai bahasa pemrograman, akan tetapi masih dalam tampilan yang lebih sederhana. Oke, kita sampai di bagian akhir. Dan kata terakhirnya adalah algoritma merupakan alat bantu yang akan mempermudah dalam perancangan program. Dan algoritma yang efektif akan menghasilkan program yang terbaik. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.